teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya Nabil Muti. Saya Vera Apriliana. Saya Kara Delia. Saya Jonata Senikolbia. Sini kami akan memenuhi tugas statistik 2 dari Bapak Agus Satria Wibowo. Jadi di sini kami akan melakukan analisis data panel menggunakan aplikasi Evius 12. Kami akan meneliti pengaruh CSR, leverage, dan size terhadap financial distress pada perusahaan sektor perbankan di BEI periode tahun 2018 sampai tahun 2022. Pertama-tama kita membuka aplikasi Evius-nya dulu. Ini pencet OK. Lalu kita create a new Evius work file. Setelah itu work file structure type-nya kita ganti jadi balance panel. Lalu start date-nya kita lihat data yang sudah diberikan oleh dosen pengampu kami dimulai dari tahun 2018. Jadi start date-nya kita mulai dari 2018 dan tahun berakhirnya di tahun 2022. Lalu number of cross section kita isi 32 karena di data ini tersedia 32 perusahaan yang akan kami olah data. Nah, setelah itu di bagian WF atau work file kita isi DP karena ini merupakan data panel. Sebenarnya itu opsional aja. Terus kita pencet OK. Setelah itu kita ke bagian quick, lalu empty group, edit series. Lalu kita copy data yang ada di Excel, kita blok semuanya, terus kita paste di Evius. Ini kita paste di tabel paling atas. Lalu kita ganti variabelnya, yang FD itu kita ganti jadi Y, CSR kita ganti jadi X1, LFV kita ganti jadi X2, dan size kita ganti jadi X3. Nah, kalau sudah, kita ke bagian quick lagi, itu ke grup statistik, deskriptif statistik, lalu ke common sample. Jadi di sini ada nilai rata-rata atau mean. Nah, nilai rata-rata itu merupakan nilai rata-rata suatu variabel. Nah, contohnya di sini ada variabel Y itu meannya 609,170. Variabel X1-nya itu 0,3754497. Lalu di variabel X2 itu ada 0,785780 dan di variabel X3-nya itu ada 17724,82. Lalu ada juga nilai median yang merupakan nilai tengah suatu variabel. Jadi ini di variabel Y nilai mediannya yaitu 6102, lalu di variabel X1 itu 0,377, lalu di variabel X2 itu 0,834 dan di variabel X3 itu 17757. Lalu ada juga nilai maksimum dan minimum, itu menunjukkan rentang nilai pada masing-masing variabel. Contohnya di sini variabel Y minimumnya berkisar antara 3189 dan maksimumnya itu di 12080. Nah, untuk variabel X1 itu minimumnya 0,026 dan maksimumnya di 0,844. Lalu di variabel X2 itu nilai minimumnya 0,092 dan maksimumnya di 0,932. Dan di variabel X1 itu nilai minimumnya 1760, lalu nilai maksimumnya di 21413. Selanjutnya juga ada standar deviasi. Nah, standar deviasi ini menggambarkan sebaran data terhadap rata-rata. Jadi semakin besar nilai standar deviasi, maka semakin besar pula variasi datanya. Nah, di sini di variabel Y standar deviasinya ada 1,2
62,53, di variabel X1 itu 0,189, di variabel X2 itu 0,154, dan di variabel X3 itu 2469,65. Nah, lanjut kita akan uji normalitas. Di sini kita minimize saja. Lalu ini kita blok. Setelah di blok itu klik kanan, open as equation. Nah, di sini kita pindah C-nya ke sebelah Y. Nah, seperti ini, lalu kita pencet OK. Nah, setelah itu ini kita pencet view ke residual diagnostic, lalu kita ke histogram normality test. Setelah itu ini menunjukkan grafik normalitasnya. Lalu di sini ada Jar-Quebera dan probability. Nah, Jar-Quebera itu berfungsi untuk menguji apakah data itu berdistribusi normal atau enggak. Jadi itu Jar-Quebera itu digunakan untuk itu. Lalu di sini juga ada probability-nya. Probability-nya itu sebesar 0,47907, yang berarti itu di bawah 0,05. Nah, lalu di sini terdapat variasi data yang cukup besar pada variabel Y dan X3, itu artinya standar deviasi tinggi. Lalu skewness dan kurtosis menunjukkan adanya kemencengan dan puncak distribusi yang tajam pada beberapa variabel yang ditunjukkan di histogram ini. Untuk pemilihan 3 metode, kita akan mencari uji apa yang paling cocok untuk analisis data ini. Yang pertama kita akan menguji yaitu uji Chow. Pertama-tama kita akan memblok variabel Y, X1, X2, dan X3. Kita klik open, lalu pilih as equation, lalu C-nya kita ubah di belakang Y spasi, C spasi, lalu kita ke panel option. Panel option, kita akan memilih fixed effect karena kita di sini untuk mencari uji Chow. Lalu kita klik OK. Kita klik view, lalu kita pilih efeknya yaitu fixed random. Yang pertama itu ini residual fixed effect. Kita klik, bisa dilihat di situ probability-nya 0,000. Jadi itu lebih kecil dari 0,05. Maka di situ kita akan memakai CEM. Kita akan memakai REM karena lebih kecil dari 0,05. Lalu yang kedua kita akan mencari uji Huisman. Lalu kita klik estimate, kita ke panel option, cross sectionnya kita ganti jadi random effect, lalu kita klik OK. Kita klik view lagi, lalu ke facet atau random effect testing, kita pilih Huisman test. Nah, di situ bisa dilihat juga probability cross section randomnya yaitu 0,004, berarti lebih kecil juga dari 0,05. Di sini kita akan memakai FEM. Hasil yang terbaik berarti FEM, teman-teman. Lalu setelah dapat hasilnya, kita akan mencari uji LM. Kita klik estimate lagi ke panel option, kita klik cross sectionnya yaitu none, kita klik OK, kita klik view, lalu kita akan memakai efek LM. Nah, di sini bisa dilihat cross sectionnya itu adalah 0,0000. Jadi di sini hasil keputusan uji LM yaitu adalah REM karena probability-nya lebih kecil dari 0,05. Yang pertama, blok Y, X1, X2, dan X3 pada tabel work file. Setelah itu klik open, klik as equation, lalu in correction pada ujung kita pindahkan ke samping Y. Setelah itu pada panel option, pilih cross section, lalu pilih fix. Setelah itu klik OK. Lalu work file yang kita inginkan akan tertampil. Setelah itu pilih quick, pilih group statistics.
Setelah itu pilih korelasi. Pada series list, hapus Y, lalu klik OK. Dan hasil korelasi yang dari data yang kita inginkan akan terpampang. Dari hasil data yang kita dapatkan, dapat kita interpretasikan bahwa nilai korelasi dari multikoliniaritas berkisar antara -1 dan +1. Dalam output ini, korelasi tertingginya adalah antara X1 dan X3, yaitu 0,335355 yang masih tergolong rendah, dan korelasi lainnya yang juga rendah yaitu X1 dan X2 yaitu 0,230667, dan X2 dan X3 yaitu 0,142611. Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu dalam data ini tidak terdapat multikoliniaritas yang serius antara variabel X1, X2, dan X3. Semua nilai korelasi antara variabel kurang dari 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas berdiri, cukup independen, dan layak digunakan dalam model regresi. Selanjutnya kita akan melakukan tes uji autokorelasi. Yang pertama, blok X1, X2, dan Y pada work file. Setelah itu open, lalu pilih as equation. Setelah itu C dan Y dihapus, dan pada panel option pilih di cross section yaitu fix. Setelah itu klik OK, lalu data yang kita inginkan akan tertampil. Dan dari data tersebut dapat dilihat bahwa probability dari C yaitu 0,0003, X2 itu 0,1193, X3 itu 0,7205. Selanjutnya kita akan melakukan tes heterokedastisitas. Yang pertama, blok X1, X2, X3, dan Y pada work file, lalu klik open, klik kanan, lalu pilih as equation. Setelah itu pada equation estimation kita hapus, lalu tambahkan ABS dalam kurung receipt pada equation estimation. Pada panel option pilih cross section, lalu pilih fix. Setelah itu klik OK, lalu profile yang kita inginkan akan ditampilkan pada layar. Dari data yang ada dapat kita lihat bahwa probability-nya dari X1 yaitu 0,2548, X2 yaitu 0,3020, dan X3 itu 0,7344. Setelah itu klik view, lalu pilih actual atau filter residual, lalu pilih residual curve. Lalu dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa hasil uji heterokedastisitas kita tidak menunjukkan bahwa model kita bebas dari masalah heterokedastisitas, yang dimana karena p-value-nya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat heterokedastisitas, dan pada model regresi ini sudah memenuhi asumsi klasik sehingga hasil estimasi dapat dianggap blue atau best linear unbiased estimator. Untuk pencari analisis regresinya, kita akan memulai untuk menguji ulang. Kita ngeblok variabel Y, X1, X2, dan X3. Lalu klik kanan, kita pilih open, terus as equation, kita hapus Y dan C-nya, kita pindah ke depan. Variabel Y-nya ke depan, dan C-nya juga di samping variabel X1. Dengan panel option diganti dengan fixed. Lalu kita pilih OK. Dan di sini adalah hasil dari analisis regresinya. Hasil dari analisis regresinya yaitu tampak variabel X1
dengan nilai T min 0,71 dan p-value 0,4765. Karena p-value-nya lebih dari 0,05, maka X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y pada tingkat signifikan 5%. Variabel X2 dengan nilai T min 0,15 dan p-value 0,00. Karena p-value kurang dari 0,05, maka X2 berpengaruh signifikan terhadap Y pada tingkat signifikan 5%. Pengaruhnya negatif, artinya semakin tinggi X2-nya, Y-nya akan cenderung menurun. Variabel X3 dengan nilai 0,11 dan p-value 0,9158. Karena p-value-nya lebih dari 0,05, maka X3-nya tidak berpengaruh signifikan terhadap Y pada tingkat signifikan 5%. Kesimpulan dari uji T adalah hanya variabel X2 yang terbukti berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Y. Sedangkan X1 dan X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y pada model ini. Lalu hasil dari F statistiknya adalah 30,67684 dengan probability 0,00. Model secara keseluruhan signifikan, artinya minimal ada satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap Y. Lalu hasil R-square-nya adalah 0,893746. Model ini mampu menjelaskan bahwa 89,37% variasi variabel dependen oleh variabel independen dalam model ini. Lalu adjust R-square-nya adalah 0,864. Nilai ini sudah menghitungkan jumlah variabel dalam model, tetapi tidak tinggi menunjukkan model fit.